Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajriani Lasada dengan NIM 240641048 dari kelas SD 24B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selamat menyaksikan. Definisi fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi fonologi yang merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa, fon, yang disebut tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonemik. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang suatu objek studi fonologi. Yang pertama adalah suara bahasa, fon, yang juga dikenal sebagai fonetik, dan yang kedua adalah studi tentang fonem yang dikenal sebagai zonemik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa linguistik yang mempelajari suara-suara bahasa, proses terbentuknya, dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis fonologi. Yang pertama, fonetik. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu prosesi terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik. Menurut Abdul Khair, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut Ahmad Muwafaq, bahwa fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi, ujaran, atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Selanjutnya ada materi tentang morfologi. Definisi morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Yang pertama ada morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain yang dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Selanjutnya ada proses morfologi. Yang pertama, proses afiksasi atau disebut juga dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Hal ini tergantung bagaimana letak atau di mana posisi afiks tersebut digabung
dengan kata yang dilekatinya. Kata dibentuk dengan pengimbuhan awalan, prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, atau gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada kata dasarnya, konfiks. Yang kedua ada proses reduplikasi atau pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik variasi morfem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Selanjutnya, yang ketiga adalah komposisi. Komposisi dalam proses ini dua leksem atau lebih terpadu pada outputnya adalah paduan leksem atau kompositum dalam tingkat morfologi atau kata majemuk dalam tingkat sintaksis. Komposisi terdapat dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Indonesia misalnya lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah konversi. Konversi adalah proses perubahan kelas kata tanpa mengubah bentuk kata tersebut, tanpa penambahan afiks atau perubahan bentuk lainnya. Selanjutnya ada kedudukan morfologi dalam linguistik. Dalam kajian ilmu linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan kajian sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji tentang terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Selanjutnya ada materi tentang sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan sun dan tetein, yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu. Artinya, fungsi itu memiliki hubungan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ada pula fungsi lain seperti atribut yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, dan subordinatif yang menggabungkan secara bertingkat. Selanjutnya ada contoh sintaksis. Yang pertama, semua subjek sudah hadir predikat kecuali dosenku, keterangan. Keterangan menunjukkan makna perkecualian. Yang kedua, saya subjek tidak ke kampus predikat karena sakit keterangan. Keterangan menunjukkan makna sebab. Yang ketiga, meski dilarang keterangan, aku subjek tetap pergi juga predikat. Keterangan menunjukkan makna perlawanan. Yang keempat, kami subjek akan membayar predikat, iuran RT objek asal ada buktinya. Keterangan. Keterangan menunjukkan makna syarat. Selanjutnya ada materi tentang semantik. Yang pertama ada pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Breuil pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik.
Selanjutnya ada jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan, mekanismenya, atau determinasinya. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku, makna ketika kata-kata. Yang kedua ada semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Yang ketiga ada semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah yang pertama kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Yang kedua struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Yang keempat ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang tepat dalam satuan kalimat. Yang kelima ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam ada semantik sintaksikal. Semantik sintaksikal merupakan jenis semantik yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang ketujuh atau yang terakhir, semantik maksud. Semantik ini merupakan jenis semantik yang berkaitan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh semantik. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggambarkan berbagai aspek semantik dalam bahasa. Yang pertama, makna gramatikal. Makna gramatikal terbentuk ketika suatu proses gramatikal telah mengolah kata yang memiliki makna. Contoh, kuda berlari cepat. Di sini sebuah imbuhan ber menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan berlari. Yang kedua, ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh lексem. Contoh, bunga mawar berwarna merah. Kalimat ini menyatakan fakta bahwa mawar memiliki warna merah tanpa konotasi tambahan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.